Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spaliska, gimana kabarnya hari ini? Semoga puasanya masih lancar ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sampai pada kesempatan puasa kali ini. Karena podcast Ramadan kali ini mengusung tema wawasan lingkungan hidup, sebelum dimulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Awang Cahya dari kelas 7C. Saya selaku moderator pada podcast kali ini. Dan juga perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Spaliska? Bu Nur Hasanah mengajar mata pelajaran BTQ di SMP Al-Islam Krian. Beliau sudah mengajar sejak tahun 1991. Wah, sudah lama banget ya, Bu? Betul. Ya, tapi panjenengan masih awet muda kok. Alhamdulillah. Ini semuanya karena nikmat dari Allah. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bu Nur Hasanah. Bu, kula mau tanya, berhubung temanya wawasan lingkungan hidup, minta penjelasannya tentang wawasan lingkungan hidup niku. Terima kasih. Yang dimaksud dengan wawasan lingkungan hidup adalah cara pandang atau kemampuan untuk memahami alam sekitar. Karena alam sekitar ini terdiri antara lingkungan mati dan lingkungan hidup. Lingkungan mati seperti adanya suhu, gravitasi, adanya cahaya, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud lingkungan hidup adalah termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang Islam, Mbak Awang, kita mempercayai bahwa alam sekitar atau kejadian-kejadian atau ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Berbeda dengan pemahaman ilmu barat bahwa alam ini adalah sudah ada sejak zaman dulu, bahkan ya begitu ada gitu aja, tiba-tiba ada begitu aja Tanpa ada pencipta. tanpa ada penciptanya. Nah, kalau kita sebagai orang beriman ya, ini mempercayai bahwa alam sekitar ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengatakan demikian karena dasarnya di Al-Quran banyak sekali yang menerangkan bahwa alam sekitar ini adalah ada yang menciptakan. Tidak hanya tiba-tiba ada begitu aja, tapi Allah yang menciptakan. Di antaranya kita ambil contoh di dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Waqtilafu alwanikum wa alwanikum. Dan Allah menciptakan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda, dan juga menciptakan warna kulit yang berbeda-beda. Ini semuanya adalah bukti-bukti kekuasaannya Allah. Ditutup dengan ayat inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah
sebagai tanda bagi orang yang mengerti. Artinya bahwa yang bisa memikirkan bahwa semua kejadian-kejadian di alam ini hanya orang yang mengetahui atau orang yang mendapat petunjuk. Nah itu. Nah, kemudian Mbak Awang, semua ciptaan Allah, baik yang ada di langit, di bumi maupun di daratan, semuanya itu ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Termasuk hewan kecil seperti semut sama nyamuk juga. Termasuk kelihatannya semut bisa mengganggu manusia, nyamuk ini pun juga demikian. Tapi selain itu, ini juga bermanfaat bagi makhluk yang lain. Mungkin manusia merasa terganggu keadaannya nyamuk ya Mbak Awang. Tapi manusia kan dikasih kecerdasan, dikasih akal. Bagaimana caranya kalau kita diganggu oleh nyamuk? Kan banyak cara yang ditempuh oleh manusia. Jadi ini juga nanti berguna bagi makhluk yang lain. Nah, jadi selain itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Awang bahwa sekecil apapun itu juga ada manfaatnya, di Al-Quran juga diteraskan loh Mbak Awang. Boleh Bahwa tahu dalilnya? Seperti ini di ayat insya Allah di surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menciptakan nyamuk yang dianggap manusia itu sangat tidak tidak berguna. Tapi bagi orang beriman seperti Mbak Awang, seperti Bu Nur, mengakui bahwa ini adalah annahul haqqu mir rabbihim. Ini adalah hak kebenaran dari Allah. Tapi bagi orang kafir, orang yang tidak beriman, apa manfaatnya? Manusia Allah menciptakan nyamuk seperti ini, tidak ada manfaatnya, justru malah membahayakan bagi manusia. Nah, selain itu Mbak Awang, semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam sekitar ini selain berguna bagi makhluk yang lain, namun yang paling banyak mengambil manfaatnya itu adalah manusia. Satu contoh ya Mbak Awang. Satu contoh misalnya Allah menurunkan hujan dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samaroti. Lalu dengan adanya hujan itu bisa menumbuhkan buah-buahan, ya kan? Rizqalakum itu adalah sebagai rezeki dari Allah. Lah, ya kan? Dengan adanya hujan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bisa menumbuhkan buah-buahan. Buah-buahannya dimakan oleh siapa Mbak? Manusia. Nah, terus rumputnya atau daun-daunnya dimakan siapa Mbak Awang? Oleh hewan. Hewan. Tapi hewan itu nanti akhirnya untuk siapa Mbak Awang? Untuk manusia. Untuk juga. manusia. Jadi subhanallah, artinya bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di alam sekitar ini yang banyak mengambil manfaatnya itu adalah manusia. Oh iya Bu Nur, yang banyak mengambil manfaat dari alam kan manusia nggih. Apa karena itu manusia jadi diberi amanah untuk melestarikan lingkungan alam? Atau ada sebab yang lain? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya di alam sekitar ini. Tentu Allah juga harus mencukupi atau melengkapi semua kebutuhan makhluknya termasuk manusia. Oleh karena itu, karena sudah dilengkapi kebutuhannya oleh Allah kepada semua makhluknya, maka manusia harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara melestarikan alam. Nah, kenapa yang diamanai atau yang dipercayai itu
Kok makhluk yang manusia? Kok tidak yang lainnya? Padahal manusia lebih sering merusak. Padahal manusia lebih sering merusak. Padahal sudah dikasih akal, ya, dikasih kecerdasan. Namun masih manusia banyak yang zalim, kan begitu. Nah, alasannya kenapa manusia itu yang dipercayai, diamanai untuk melestarikan alam, Mbak Awang. Yang pertama adalah karena manusia itu sebagai wakil Allah di bumi, khalifah di bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berkata, sesungguhnya aku malaikat akan menjadikan wakil di bumi. Yang dimaksud wakil di sini adalah yang dikehendaki manusia. Kenapa ya kok bukan malaikat tapi manusia. Nah, manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai wakilnya. Wakil Allah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk mengajak manusia berbuat yang baik, amar ma'ruf. Jika ada teman kita atau anak-anak Sepaliska yang melakukan yang tidak baik, atau mungkin contoh misalnya meninggalkan sholat, ya, maka ketika begitu azan sudah tiba, maka Mbak Awang harus apa? Harus segera wudu dan pergi ke masjid. Mengajak temannya. Nah, itu namanya amar ma'ruf. Nah, ya, mengajak kepada kebaikan. Itu contohnya seperti sholat, ya. Atau mungkin contoh-contoh yang lain. Pokoknya seluruh kebaikan, yang mana kebaikan itu diridhoi oleh Allah. Jadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu adalah kebaikan. Ada kebaikan. Nah, ketika temannya harusnya melakukan itu tetapi tidak, maka harus diajak. Ada temannya yang belum mengerjakan tugas, maka harus diajak karena itu adalah termasuk amar ma'ruf, ya, menyuruh kepada kebaikan. Contoh amar ma'ruf tentang sholat. Misalnya ada teman-temannya Mbak Awang yang masih berkeliaran di luar, bahkan ada yang ngumpet, padahal waktunya sholat. Maka Mbak Awang harus mengingatkan, hei, ayo kita ajak, ayo segera, ya, kita ambil wudhu, kita ke masjid, itu loh sholat mau dimulai. Nah, jadi ini adalah termasuk kita sudah melakukan amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran atau hal yang tidak baik. Misalnya ada temannya yang buang sampah, misalnya di atap. Mbak Awang tahu gimana? Mbak Awang membiarkankah? Bakal diajak untuk membuang sampah pada tempatnya, diingatkan. Tidak boleh kan? Dicegah, ya, dicegah karena itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang salah, ya. Jangan, kalau membuang sampah harus di tempatnya. Karena kalau dibuang nanti di atap, mungkin atapnya menjadi buntu salurannya. Kalau buntu jadi apa? Jadi bocor, ya. Kalau bocor nanti siapa yang kena dampaknya? Kita semuanya. Jadi orang yang melakukan kemungkaran, jika kita tahu maka harus kita cegah. Kalau kita tidak mencegahnya, maka kita juga berarti setuju dong dengan kemungkaran tadi. Berarti kita juga ikut ke bagian apanya? Dosanya. Ujung-ujungnya juga kena dampaknya. Kena dampaknya. Itu Mbak Awang yang pertama, ya. Manusia adalah sebagai wakil Allah di bumi.
Yang kedua adalah karena manusia adalah sebagai makhluk yang terhormat, makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri. Di dalam ayat tersebut ada 4, Mbak Awang, kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia, keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah wa hamalnahum fil barri, manusia dikasih kecerdasan untuk mengatur yang ada di dunia. Misalnya menciptakan mesin, biasa membuat mobil, membuat ini itu diberi kewenangan oleh Allah, diberi kecerdasan oleh Allah. Bisa menciptakan segala industri, dikasih kewenangan oleh Allah. Pokoknya bagaimana baiknya kamu mengatur dunia ini. Ini yang pertama. Kemuliaan yang kedua adalah fil bahri, di laut. Di laut pun juga demikian. Manusia dikasih kecerdasan oleh Allah untuk membuat kapal. Manusia dikasih kecerdasan Allah sehingga tahu isi atau kandungan yang ada di dalam lautan, ya. Benda-benda yang berharga yang di dalam lautan, dan manusia tahu, oh di sini loh tempatnya misalnya mutiara, oh ini loh tempatnya misalnya tambang minyak dan lain sebagainya. Ini dikasih kewenangan. Dan perlu diketahui Mbak Awang, yang pertama bisa menciptakan perahu atau kapal ini adalah di zaman Nabi. Sudah diawali. Nabi siapa itu Mbak Awang? Nabi Nuh. Sudah mulai kan bisa membuat kapal. Nah, ini adalah merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Yang ketiga, warozaqnahum minat thayyibat. Yang ketiga, Allah ngasih rezeki untuk manusia itu yang baik-baik. Jadi yang baik dan halal, halalan thayyiban. Yang baik-baik itu yang dimakan, yang bergizi, ya. Kalau yang tidak bergizi nggak perlu, pilih aja yang bergizi supaya nanti kuat badannya. Kalau kuat badannya maka cerdas pikirannya, ibadahnya juga semangat, gitu ya. Yang keempat adalah wafaddalnahum kasirin mimman khalaqna tafdilan. Dan yang keempat adalah Allah memuliakan atau mengistimewakan manusia ini yang paling banyak dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Intinya adalah ada 4 itu tadi kemuliaan yang diberikan kepada manusia. Makanya pantas Mbak Awang bahwa yang bisa melestarikan alam ini hanya manusia. Manusia dipercayai, diamanai oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini. Karena ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma dan semuanya adalah dimanfaatkan oleh makhluknya, wabil khusus manusia. Kalau boleh tahu, sejauh mana ya Islam mengatur hubungan manusia dengan alam? Agama Islam atau ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling sempurna. Islam tidak mengatur hanya manusianya itu disuruh beribadah saja. Misalnya disuruh sholat saja, enggak. Tapi mencakup secara keseluruhan. Sehingga muncullah ada 3 narasi atau hubungan yang harus dibangun oleh manusia agar hidupnya bisa selamat dunia akhirat. 3 yang harus dibangun itu apa saja? Yang pertama adalah istilahnya hablum minallah, hubungan dengan Allah atau akhlak dengan Allah. Kita
sebagai manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, maka kewajibannya manusia kepada Allah adalah mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuannya Allah menciptakan manusia selain tadi Mbak Awang sebagai wakil di bumi, maka tujuan yang selanjutnya adalah manusia diciptakan oleh Allah ini adalah untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Artinya musyrik lah. Itu Allah marah Mbak Awang. Allah cemburu kepada hambanya yang menduakan Allah. Jadi harus beribadah kepada Allah. Lah, ibadah itu ya tidak harus sholat saja ya, selain puasa ya, selain haji dan lain sebagainya. Semua kebaikan yang kita lakukan asalkan itu diridhoi oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Nah, jadi manusia harus beribadah kepada Allah. Jika manusia itu melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, berarti dia menyalahi kodratnya, menyalahi tujuannya Allah menciptakan beliau. Tujuannya Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, untuk melakukan yang diridhoi oleh Allah. Ketika manusia itu melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, bahkan dimarahi, Allah marah kepada hambanya, berarti karena dia menyalahi tujuan awal. Nah, ini yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia, berakhlak baik dengan manusia. Kita tahu Mbak Awang bahwa kondisi manusia itu adalah bermacam-macam. Ada yang dikasih Allah kaya, kekayaan yang luar biasa, rezekinya melimpah. Maka orang yang dikasih rezeki yang melimpah, dikasih kekayaan oleh Allah, maka harus apa? Membantu kepada yang tidak punya, yang miskin. Jadi rezeki yang dimiliki itu, yang diterima itu bukan untuk dirinya, tapi juga ada sebagian untuk yang lain. Ya, dijadikan oleh Allah makhluk yang kuat, maka harus membantu yang lemah. Ya. Orang tua atau guru harus menyayangi kepada anaknya, anak muridnya. Begitu juga sebaliknya, muridnya harus menghormati kepada gurunya, orang tua dan gurunya. Jadi ada imbal balik semacam itu. Itu hablum minan nas. Yang ketiga adalah hablum minal alam. Ya. Hubungan baik dengan alam. Tadi sudah kita jelaskan bahwa alam sekitar yang begitu indahnya, segalanya sudah melimpah ruah. Kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah. Betapa sayangnya Allah kepada makhluknya. Nah, sekarang apa? Imbal baliknya makhluknya, wabil khusus manusia harus apa? Harus bersyukur dong, gitu. Harus bersyukur dengan cara apa? Melestarikan alam. Ya, jangan sampai merusak alam. Ya, nanti kalau merusak alam, nanti akan terjadi bencana-bencana. Maka siapa yang rugi akhirnya? Manusianya itu sendiri. Ya, karena Mbak Awang kebanyakan bencana-bencana baik itu yang di daratan maupun yang di laut, ini adalah akibat manusia. Ini dijelaskan Mbak Awang di dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan baik di darat, contohnya ada tanah longsor, ya, gempa bumi dan seterusnya, maupun di laut, ya, termasuk ada tsunami. Ini adalah bima kasabat aidin nas. Termasuk juga Mbak Awang yang kemarin, ya, Indonesia telah diuji oleh Allah dengan adanya COVID-19. Nah, bisa juga Mbak, yang ada beberapa varian. Yang mengerikan adalah varian Delta Mbak, yang banyak. Sebentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang yang meninggal. Nah, ini bisa juga karena olah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga Allah murka. Allah mengingatkan, gitu ya. Maka lanjutannya ayat kan begini. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, katanya Allah, agar manusia itu menyadari terhadap akibat perbuatan mereka, supaya sadar. Dikasih peringatan Allah semacam itu, dikasih musibah, dikasih bencana, supaya manusia itu sadar. Ujungnya ayat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, artinya kembali ke jalan yang benar, tidak membuat kerusakan lagi di alam semesta yang begitu indah ini. Baik, dari apa yang kita bahas tadi dapat disimpulkan agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, kita dapat melakukan 3 relasi berikut, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Selagi kita masih muda, mari kita tanamkan jiwa-jiwa pecinta lingkungan agar kita bisa melestarikan dan menjaganya. Dan juga selagi masih di bulan Ramadan yang merupakan bulan tarbiyah, mari kita memulainya. Sebelum saya akhiri, Bu Nur mempunyai sebuah kuis untuk kalian. Kuisnya juga berhadiah loh, masa kalian nggak mau jawab? Monggo Bu Nur kuisnya. Dengarkan, simak ya sahabat Sepaliska. Kuisnya adalah: sebutkan 3 relasi yang dibangun manusia untuk mencapai ridho Allah. Sekali lagi, sebutkan 3 relasi yang dibangun manusia untuk mencapai ridho Allah. Cukup. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.